Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, amin. Dalam keadaan baik. Dan kakak yakin kita semua ada sampai saat ini. Kakak ada sampai saat ini, adik-adik semua yang ada di rumah ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Nah adik-adik semua pasti sudah siap kan dengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik duduk yang tenang, sikap yang baik, karena Tuhan melihat loh. Nanti adik-adik kalau nggak benar Tuhan marah gitu. Dan oleh sebab itu hari ini kita mau duduk tenang, tertib, dengarkan firman Tuhan. Nah kakak mau tanya nih, hari ini ada nggak yang tahu hari ini hari apa? Coba, hari apa? Hari Minggu ya, benar, namanya juga sekolah Minggu ya, pasti hari Minggu, nggak mungkin hari Kamis kak gitu ya, benar adik-adik. Tapi hari Minggu ini spesial loh adik-adik. Kenapa spesial kak? Nah mau tahu kenapa? Iya, hari Minggu ini adalah minggu yang spesial karena bersamaan dengan hari Pentakosta. Nah jadi adik-adik, ternyata hari ini adalah hari Pentakosta. Mungkin adik-adik bertanya, aduh si kakak buat bingung, hari Pentakosta, hari apa sih itu? Atau ada apa sih di hari Pentakosta itu? Nah adik-adik, sebelumnya kakak ada video nih, mari kita lihat dulu videonya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul 2, ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Nah adik-adik, kita sudah tonton videonya. Ada apa tadi kalau adik-adik lihat di videonya? Ada apa di hari Pentakosta? Tadi udah dijelaskan di sana bahwa ada pencurahan Roh Kudus. Jadi arti dari hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, ada juga yang bilang hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi kalau adik-adik hitung, waktu tahu hari kebangkitan kan, hari Paskah. Nah, ketika hari Paskah adik hitung sampai hari ini, itu adalah 50 hari. Oleh sebab itu hari Pentakosta juga disebut hari ke-50. Oleh sebab itu tadi kakak katakan hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin adik-adik bertanya lagi nih, tadi Pentakosta, sekarang Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih kak? Gitu ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar ya, kakak akan jelasin, kakak akan kasih tahu apa itu Roh Kudus. Oke? Simak baik-baik ya. Jadi, Roh Kudus itu adalah roh Tuhan sendiri. Paham ya? Roh Kudus itu adalah roh Tuhan sendiri. Adik-adik ingat nggak ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Ingat ya peristiwa Yesus naik ke surga, yaitu 10 hari yang lalu. Yesus naik ke surga, Dia tidak tinggalkan murid-murid begitu saja adik-adik. Dia tidak tinggalkan orang-orang yang percaya begitu saja. Tapi Dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, emang pentingnya gak Roh Kudus? Kok kayaknya penting banget sih gitu ya. Mungkin adik-adik bertanya. Apa sih fungsi Roh Kudus itu kak? Gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya ada banyak sebenarnya fungsi Roh Kudus itu, peranannya. Tapi hari ini kakak mau bahas cuma 3 doang ya. Jadi yang pertama adalah fungsi peranan Roh Kudus. Yang pertama yaitu memberikan kita kuasa. Amin. Apa tadi? Memberikan kita kuasa. Coba kita melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bagian A. Di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tadi kakak katakan poin pertama adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa. Adik-adik bertanya nih, kuasa untuk apa kak? Kok emangnya kita kenapa rupanya kok harus pakai kuasa gitu ya? Nah adik-adik, kuasa ini sangat penting sekali
sekali dalam kehidupan kita. Contohnya nih, kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Ayo, siapa di sini yang penakut? Coba angkat tangan, siapa yang penakut? Ayo jujur. Nah, kuasa untuk mengalahkan ketakutan, untuk mengalahkan iblis juga adik-adik. Jadi kalau adik-adik memiliki Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan adik-adik. Maka yang dulunya adik-adik penakut, contoh penakut, kalau contohnya nih, kalau tengah-tengah malam kan, kebelet pipis pengen ke toilet, nah tapi toiletnya jauh di belakang, yang lain udah pada tidur, nah adik-adik nggak berani ke toilet karena takut. Nah jadi lebih baik, yaudah deh aku ngompol aja gitu ya, gak gitu adik-adik. Jadi kalau ada Roh Kudus, adik-adik berani. Jadi kalau kebelet tengah malam, nah adik-adik pasti berani dong ke toilet. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya Roh Kudus adik-adik. Kalau kita melihat contoh di Alkitab juga ada loh seorang yang pemberani karena ada Roh Tuhan di dalamnya. Ingat kisah Daud dan Goliat gak? Daud dan Goliat, ingat gak? Kakak percaya pasti udah sering diceritain oleh guru-guru sekolah minggu ya, dan adik-adik semua pasti udah sering dengar dong. Ceritanya adalah Daud mengalahkan Goliat. Goliat ini tentara yang begitu besar, badannya kekar, tinggi. Tapi Daud ini seorang anak yang bisa dikatakan jauh lebih kecil dari Goliat. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan adik-adik, yang pemenangnya adalah Daud. Jadi tentara-tentara yang lain takut sama Goliat. Padahal Daud bukan seorang tentara adik-adik. Tetapi karena Daud memiliki Roh Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan Daud, Daud berani dan akhirnya dia kalahkan itu Goliat. Dia kalahkan itu ketakutan orang Israel. Karena orang Israel pada saat itu takut melawan Goliat, gak ada yang berani sama Goliat. Tapi Daud ketika memiliki Roh Tuhan, dia punya kuasa. Tadi Roh Kudus yang pertama fungsinya apa? Memberikan kita kuasa. Oleh sebab itu adik-adik, jadi kalau adik-adik penakut gitu ya, suka takut, minta Roh Kudus sama Tuhan. Pasti Roh Kudus memberikan kuasa. Oleh sebab itu makanya setan itu takut adik-adik kalau adik-adik punya Roh Kudus. Nah, itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Memberikan kita kuasa. Nah, yang kedua, menghibur. Ya, Yohanes 14 ayat 26a di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang nggak pernah sedih? Ayo angkat tangannya. Siapa di sini yang nggak pernah sedih? Kakak percaya semuanya pasti pernah sedih ya. Pernah sedih kehilangan, mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal, atau kehilangan sahabatnya, kehilangan teman, atau kehilangan benda kesayangannya, atau kehilangan pemberian yang berharga, dan adik-adik merasa sedih. Tapi Roh Kudus di sini adik-adik fungsinya untuk menghibur. Jadi kalau adik-adik dalam keadaan sedih, contohnya ya kakak juga pernah sedih karena kehilangan seseorang gitu ya. Tapi kakak percaya bahwa ada Roh Kudus yang menghibur adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik juga kalau contohnya di antara adik-adik nih ada yang kehilangan orang tuanya dan adik-adik bersedih, kalau ada Roh Kudus pasti menghiburkan adik-adik. Amin. Oleh sebab itu fungsi peranan Roh Kudus yang kedua apa? Menghibur. Yang pertama tadi memberikan kuasa, yang kedua itu yaitu menghibur kita. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga disimak ya. Yang ketiga adalah memimpin kepada kebenaran. Amin. Memimpin kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Kakak bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ayo, siapa di sini yang gak mau hidupnya itu benar? Kakak percaya adik-adik semua pengen hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga mau kita itu seharusnya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia kasih Roh Kudus, dia turunkan Roh Kudus bagi kita yang percaya, supaya kita bisa melakukan kebenaran, supaya Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah
adik-adik rindu untuk selalu mengandalkan Roh Kudus supaya adik-adik boleh hidup benar terus-menerus di hadapan Tuhan. Mau ya hidup benar ya? Karena kalau masuk ke surga itu standarnya ada adik-adik, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itu dia 3 fungsinya tadi, yaitu memberikan kita kuasa, yang kedua menghibur, yang ketiga memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya masih banyak lagi adik-adik. Ada beberapa hal yang kakak catat di sini. Memberikan damai sejahtera, menguatkan kita di saat lemah, memberikan kita hikmat. Bahkan Roh Kudus juga bisa menjaga kita adik-adik. Oleh sebab itu Roh Kudus ini sangat perlu sekali. Roh Kudus ini sangat penting sekali adik-adik. Nah, mungkin adik-adik bertanya, mau dong Kak, aku mau Roh Kudus, aku mau dipenuhkan Roh Kudus, atau aku mau dipimpin Roh Kudus. Gimana sih caranya Kak? Gimana sih solusinya Kak? Gitu ya. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, adik-adik buka hati untuk firman Tuhan. Buka hati untuk firman Tuhan. Artinya apa? Jadi kalau sekolah minggu, waktu dengarkan firman itu, adik-adik harus serius. Adik-adik harus dengarkan firman baik-baik, bukan main-main, ya. Itu namanya buka hati untuk firman Tuhan. Dengarkan baik-baik dan lakukan. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua adalah bersekutu dengan Tuhan. Gak malas berdoa adik-adik, ya. Jangan malas berdoa supaya adik-adik dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga pastinya gak boleh malas baca firman Tuhan. Siapa di sini yang malas baca firman Tuhan? Angkat tangannya. Ngaku di hadapan Tuhan. Ayo. Nah, harus bertobat ya. Apa tadi yang pertama? Buka hati untuk firman Tuhan. Jadi kalau nonton ibadah online sekolah minggu disampaikan firman, jangan main-main, jangan sambil minum kopi kakinya di atas meja, gitu ya, nggak sopan, nggak boleh ya. Itu namanya tidak menghargai firman Tuhan. Dan kalau adik-adik terus seperti begitu, kakak percaya, aduh Tuhan aja pusing melihatnya, Tuhan aja sedih melihatnya. Gimana dia mau kasih Roh Kudus buat adik-adik? Yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Jangan malas doa ya. Anak-anak sekolah minggu Bukit Hermon pasti rajin-rajin semua berdoa. Dan yang ketiga, jangan malas baca firman. Amin. Itu adalah cara bagaimana supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mungkin adik-adik bertanya, gimana sih Kak ciri-ciri orang yang dipenuhkan Roh Kudus? Gimana sih kita ngelihatnya? Biar kita tahu kalau dia itu ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, adik-adik, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi adik-adik kalau mau melihat orang, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, nah dia punya yang namanya apa? Punya yang namanya buah-buah roh ini. Dia punya kasih, mukanya sukacita, pokoknya nggak cembetut. Kalau disuruh langsung ngamuk, langsung cembetut, langsung nangis. Bukan kayak gitu ya adik-adik. Jadi ciri-ciri orang yang dipimpin dan dipenuhkan oleh Roh Kudus yaitu adalah memiliki buah-buah roh. Jadi hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Amin. Jadi kakak percaya di sini semua pasti mau ya dipimpin Roh Kudus, mau dipenuhkan Roh Kudus ya. Dan oleh sebab itu kita terus minta sama Tuhan. Tuhan kasih gratis kok, nggak bayar. Adik-adik nggak diminta ini diminta uang gitu biar dipenuhkan Roh Kudus, nggak bayar. Tinggal minta sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, dengarkan firman sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus memimpin kehidupan adik-adik. Oke? Sip ya? Nah, sekarang kakak mau berdoa nih buat kita semua supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari adik-adik, mari angkat kedua tanganmu, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini.
yang memberitahu kami, yang mengajarkan kami bahwa kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Dan oleh sebab itu Tuhan, pimpin hidup kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan atas kehidupan kami, supaya kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kami dapat mengalahkan segala ketakutan, bahkan supaya kami tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.